Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh suhu permukaan dan kekeruhan air pada Sungai Jeneberang terhadap populasi eceng gondok atau Ecornia crassipes. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Auliana Bestari Isma, yang kedua Aziza Syahrani Iskandar, yang ketiga Noviani, dan yang keempat Andi Fahira. Adapun latar belakang kami yaitu ekologi merupakan cabang pada ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi perairan adalah ilmu yang membahas tentang organisme hidup yang berada di perairan beserta faktor fisik lingkungannya yang mungkin dapat mempengaruhinya. Ekologi perairan dapat terbagi atas ekologi laut dan ekologi sungai. Sungai merupakan aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Sungai merupakan tempat berlangsungnya berbagai organisme baik itu pada tumbuhan maupun hewan. Sungai yang merupakan salah satu tempat berlangsungnya hidup berbagai macam organisme dan merupakan habitat atau sumber kehidupan bagi beberapa makhluk hidup, mengundang berbagai aktivitas pada daerah tersebut. Dengan adanya berbagai aktivitas atau kegiatan yang berlangsung di sungai ataupun di pinggir sungai, mengakibatkan berbagai hal dapat terjadi. Seperti salah satu contoh aktivitas yang dilakukan yaitu pada manusia yang melakukan kegiatan seperti mencuci, mengambil air untuk dikonsumsi. Selain melakukan kegiatan tersebut, manusia juga tidak jarang melakukan kegiatan yang mengaruhi keadaan sungai seperti membuang limbah atau sampah pada sungai sehingga mengakibatkan air menjadi keruh, pH-nya tinggi dan berbagai hal lainnya sehingga mengakibatkan kegiatan yang biasa dilakukan akhirnya terhenti karena keadaan air yang sudah tercemar tersebut. Penelitian ini yang dilakukan pada pinggir Sungai Jeneberang dilakukan dengan mengecek suhu serta kekeruhan air dikarenakan Sungai Jeneberang yang merupakan salah satu sungai daerah Makassar yang sangat panjang dan lumayan tercemar dapat dilihat dari sampah yang dibuang masyarakat pada sungai. Oleh karena itu, pada kelompok kami akan melakukan penelitian mengecek suhu permukaan dan kekeruhan air yang akan mempengaruhi populasi eceng gondok pada Sungai Jeneberang. Adapun rumusan masalah kelompok kami yang pertama yaitu bagaimana suhu permukaan air Jeneberang. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat kekeruhan air Sungai Jeneberang pada kedalaman tertentu. Yang ketiga yaitu bagaimana populasi eceng gondok atau Ecornia crassipes pada pinggir Sungai Jeneberang berdasarkan lokasi yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui suhu permukaan air Sungai Jeneberang, yang kedua untuk mengamati tingkat kekeruhan air Sungai Jeneberang pada kedalaman tertentu, yang ketiga untuk mengamati populasi eceng gondok pada pinggir Sungai Jeneberang berdasarkan lokasi yang telah ditentukan. Kemudian manfaat dari penelitian ini yakni mahasiswa dapat mengetahui suhu permukaan air Sungai Jeneberang. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengamati tingkat kekeruhan air Sungai Jeneberang pada kedalaman tertentu. Yang ketiga, mahasiswa mengamati populasi eceng gondok pada pinggir Sungai Jeneberang berdasarkan lokasi yang telah ditentukan. Adapun landasan teori yang pertama yaitu suhu permukaan air. Suhu permukaan perairan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah panas matahari, arus permukaan, keadaan awan, upwelling, dan beberapa faktor meteorologi seperti curah hujan, penguapan kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Faktor musiman juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai suhu permukaan perairan. 4 musim di Indonesia yaitu musim barat, timur, peralihan 1 dan peralihan 2.
dalam menyatakan bahwa pada musim timur dan musim peralihan 2, suhu permukaan perairan adalah suhu terendah dan akan mulai mengalami kenaikan pada saat musim barat dan peralihan 1. Adapun faktor utama yang berpengaruh terhadap penurunan suhu dalam suatu badan air adalah intensitas cahaya yang diterima oleh badan air dan senyawa logam yang ada di volume air. Kondisi suhu air di sungai ini tidak terlalu banyak menyebabkan perubahan kadar merkuri di dalam air, karena intensitas cahaya yang masuk ke dalam air tidak terlalu besar. Suhu air dapat berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius yang disebabkan karena faktor intensitas matahari yang masuk ke dalam badan sungai, sehingga paparan radiasi dari matahari ini mempengaruhi suhu pada air. Pengujian kualitas air sungai dalam parameter suhu pengujian dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan alat ukur suhu air. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi daya tahan hidup pada suatu organisme yang berada di dalamnya, termasuk plankton dan berbagai tumbuhan. Daya tahan yang khusus dapat terjadi karena suhu suatu perairan akan mempengaruhi kelarutan oksigen yang sangat diperlukan organisme akuatik untuk metabolismenya. Semakin tinggi suhu suatu perairan, maka kelarutan oksigennya semakin menurun. Peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi bahan organik oleh mikroba. Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sehingga suhu air di sungai dapat dikatakan masih mendukung dalam hal pertumbuhan fitoplankton. Sekian dari saya. Kekeruhan perairan merupakan keadaan terbalik dari kecerahan perairan. Kekeruhan perairan atau yang biasa disebut dengan turbiditas perairan merupakan suatu keadaan perairan di saat semua zat berupa pasir, lumpur dan tanah liat atau partikel-partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup atau biotik seperti fitoplankton. Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan skala NTU atau New Caloric Turbidity Unit atau JTU atau FTU. Lalu kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas yang setara dengan 1 mg per liter SiO2. Kekeruhan ini disebabkan oleh adanya benda tercampur atau benda koloid di dalam air. Hal ini membuat perbedaan nyata dari segi estetika maupun dari segi kualitas air itu sendiri. Tingkat kekeruhan air biasa disebut turbiditas. Turbiditas pada air disebabkan oleh adanya materi suspensi seperti tanah liat atau empung, endapan lumpur, partikel organik yang koloid, plankton, dan organisme mikroskopis lainnya. Turbiditas biasanya diukur dengan turbidometer yang berprinsip pada spektroskopi absorpsi, dan yang diukur adalah absorpsi akibat partikel yang tercampur. Turbiditas juga biasa diukur dengan turbidometer atau dengan nephelometer yang berprinsip pada hamburan sinar dengan peletakan detektor pada suhu 90 derajat dari sumber sinar dan diukur adalah hamburan cahaya oleh campurannya. Tingkat kekeruhan atau turbiditas ini ditunjukkan dengan satuan pengukuran yaitu nephelometric turbidity unit atau NTU. Baik, untuk eceng gondok atau Euphormia crassipes merupakan salah satu jenis tanaman air yang pertumbuhannya sangat cepat dan sangat mudah tumbuh pada perairan. Klasifikasi eceng gondok terdiri antara Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyl, famili Pontediriaceae, untuk genus Euphormia dan spesies Euphormia crassipes. Eceng gondok ini memiliki toleransi yang tinggi, dapat bertahan hidup di lingkungan yang tercemar.
Tanaman eceng gondok memiliki kapasitas bioabsorpsi yang sangat tinggi untuk akumulasi polutan dalam air yang tercemar. Eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengolahan limbah fitoremediasi karena memiliki kemampuan mengakumulasi polutan di perairan yang tercemar. Adanya eceng gondok di Sungai Jeneberang ini dapat menimbulkan yang memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif atau negatif. Dampak positif adanya eceng gondok adalah dia ini mempunyai sifat biologis seperti penyaringan air yang tercemar oleh bahan kimia, buatan, atau aktivitas dari pertanian. Adapun dampak negatif dengan adanya eceng gondok adalah turunnya nilai estetika lingkungan yang mengurangi tingkat keindahan permukaan air karena kita tidak dapat melihat dengan jelas dan tepat seberapa luas daerah perairan tersebut. Selain itu, eceng gondok dapat menyebabkan hambatan kelancaran lalu lintas air seperti mempersulit jalur transportasi air. Efek lain yang tidak terlihat menyebabkan percepatan hambatan kelancaran. Efek lain yang tidak terlihat menyebabkan percepatan proses pendangkalan seperti eceng gondok mati tenggelam ke dasar sungai. Hal ini membantu mempercepat pertumbuhan bibit-bibit penyakit, sehingga banyaknya jumlah eceng gondok di permukaan air juga dapat menyebabkan cahaya matahari sulit masuk ke dalam perairan dan akan menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dapat mati karena kehabisan udara. Baik untuk metode penelitian, waktu dan tempat pengambilan sampel air dan pengamatan keanekaragaman dilakukan selama bulan Oktober sampai November. Penelitian ini dilakukan di Sungai Jeneberang, tepatnya pada Dermaga 2, Tingtata 3, Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Makassar. Untuk alat yang digunakan berupa termometer, turbidity meter digital atau meteran, dan meteran. Untuk bahan yang digunakan yaitu sampel air dan kertas lakmus. Ya, baik, untuk metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dibantu dengan cara pengukuran permukaan suhu yang dapat dilakukan dengan menggunakan termometer, di mana termometer dicelupkan ke dalam air bagian permukaan, lalu air raksa yang pada termometer tersebut akan naik sehingga batas dari air mencatatnya termometer dibilas sehingga batas dari air raksa itulah yang akan menjadi nilai suhu perairan tersebut. Setelah mencatatnya, termometer dibilas dengan aquades. Kedua, dalam menentukan kedalaman kekeruhan air pada Sungai Jeneberang dapat menggunakan meteran dengan cara meteran dimasukkan ke dalam air sehingga meteran tidak terlihat, kemudian tarik meteran dan lihat beberapa meter kedalaman yang ditunjukkan oleh meteran. Yang ketiga, menentukan jumlah populasi eceng gondok yang tumbuh di sekitar Sungai Jeneberang. Yang keempat, ambil 3 titik berbeda saat menghitung suhu permukaan air dan dalam menentukan kekeruhan air pada lokasi penelitian sebagai data pendukung. Yang kelima, menghitung diameter populasi eceng gondok menggunakan meteran. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, itu banyaknya populasi eceng gondok. Dari survei lokasi dapat diketahui bahwa eceng gondok dapat hidup pada perairan. Eceng gondok pada lokasi pengamatan terdapat banyak di pinggiran sungai. Eceng gondok merupakan tanaman yang tumbuh subur pada daerah perairan. Pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia atau antropogenik, seperti aktivitas pertanian dan peternakan, maupun aktivitas rumah tangga, sebagaimana Sungai Jeneberang adalah sungai terpanjang di Makassar yang tentu saja tidak menuntut kemungkinan bahwa Sungai Jeneberang tidak menjadi saluran pembuangan pada masyarakat, seperti yang dapat dilihat bahwa pada sekitar Sungai Jeneberang terdapat sisa air pembuangan atau sampah yang ada di pinggir sungai atau di sekitaran tempat penyeberangan. Pengukuran suhu permukaan sungai dilakukan dengan perkiraan suhu dikarenakan pada pengamatan yang dilakukan tidak terdapat alat pengukur suhu atau termometer. Oleh sebab itu, suhu yang didapatkan berdasarkan perkiraan itu adalah 24-26 derajat Celcius.
Pengukuran tingkat kekeruhan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu turbidimeter digital. Tetapi pada saat pengukuran keadaan sungai, arusnya lumayan deras hingga menyebabkan air pada sungai sangat keruh. Bahkan pada pinggiran sungai pun terlihat sangat keruh. Bukan hanya itu, air sungai itu keruh karena adanya partikel atau senyawa yang sangat banyak pada sungai tersebut. Kemudian, eceng gondok yang terdapat pada pinggiran sungai Jeneberang yang terdapat pada penyeberangan dermaga 2 hanyut terbawa arus karena faktor musim hujan yang menyebabkan air sungai yang deras dan ikut meluap, sehingga eceng gondok yang kami amati hanya terdapat perkiraan diameter sekitar 2 meter tersisa. Dan untuk pengukuran yang dilakukan pada sungai tidak dilakukan pada sungai, melainkan pada pinggir sungai dikarenakan arus pada sekitar dermaga 2 penyeberangan sungai Jeneberang sangat deras. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, akan menemukan pengaruh dari faktor suhu dan kekeruhan yang dapat mempengaruhi populasi dari eceng gondok. Setelah tadi presentasi mengenai pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok 2, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.